Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa'ad. Terhormat kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Ade Yuliar, dan kawan-kawanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Media Public Relation. Langsung saja ke slide yang pertama. Public relation berawal dari bidang hubungan media. Inilah salah satu alasan mengapa humas dan humet berulang kali digunakan sebagai istilah yang kurang lebih sama, terutama di kalangan para jurnalis. Namun, ada sebagian jurnalis yang memandang public relation secara antagonis, karena sebelumnya profesi jurnalis dipandang rendah sebelum perkembangan profesi public relations. A. Dasar-dasar hubungan dengan media. Hubungan dengan media masih merupakan kegiatan yang sama menjadi fokus public relations. Tujuan dari hubungan dengan pers atau mengenai pertanyaan dari wartawan dan semacamnya, melainkan sebenarnya hubungan pers adalah untuk meningkatkan reputasi organisasi beserta produknya, serta untuk mempengaruhi dan memberi informasi kepada khalayak yang ditargetkan. Selanjutnya, hubungan media yang baik atau good media relation dapat berkontribusi pada tujuan strategi jangka panjang seperti yang pertama, memperbaiki citra perusahaan atau barang. Yang kedua, membangun profil media yang lebih tinggi dan lebih baik, mengubah sikap target audiens atau pelanggan. Yang keempat, memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan pangsa pasar. 6. Mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat lokal, nasional ataupun internasional. Dan yang ketujuh, meningkatkan komunikasi dengan investor dan penasihat mereka. Yang kedelapan, memperbaiki hubungan industrial. Nomor 5, karakteristik media menurut McQuell memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat secara keseluruhan, termasuk bagi organisasi modern. Yang pertama, a power resource atau sumber kekuasaan. Media adalah alat primer dalam mengirimkan sumber-sumber informasi pada masyarakat. Dan yang kedua, as an arena of public affairs, sebagai arena urusan publik. Saat ini, banyak organisasi bisnis yang seringkali menjadi target dari perhatian media. Untuk itu, peran media bagi organisasi bisnis menjadi penting. Dan yang ketiga, as definition of social reality, atau sebagai definisi dari realitas sosial. Nah, perubahan budaya dan nilai dalam masyarakat dan kelompok sosial dikonstruksi, disimpan, dan dieksperimen oleh media. Apa yang masyarakat persepsikan dan imajinasikan tentang realitas organisasi dibentuk dari kesan yang diperoleh melalui media. Yang keempat, as a primary key to fame and celebrity status, sebagai kunci utama untuk meraih ketenaran dan popularitas. Organisasi membutuhkan media untuk membangun awareness dan citra yang baik di mata publik. 5. As a benchmark for what is normal, sebagai patokan sesuatu yang normal. Media adalah sarana yang dijadikan tolok ukur normalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan media atau media relation menekankan 5 pertanyaan dasar: siapa, apa, di mana, kapan, dan mengapa, serta kebutuhan untuk membuat sebuah terbitan sesuai dengan gaya dan isi publikasi yang ditargetkan. Terbitan media dapat dilengkapi dengan konferensi pers, briefing untuk media, wawancara eksklusif, artikel fitur, dan kesempatan berfoto. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak April. Jenis-jenis media. Ada beberapa jenis media, tetapi secara umum terbagi menjadi 2, yakni media cetak dan media elektronik.
Yang pertama itu ada media cetak atau print media. Bentuk dari media cetak antara lain, yang pertama itu ada press, misalnya koran nasional dan regional, majalah, direktoris, buku tahunan, dan laporan tahunan. Yang kedua yaitu direct mail, misalnya surat pribadi, korespondensi langsung, mailing information, dan lain-lain. Yang ketiga ada house journal, misalnya itu buletin perusahaan, baik internal maupun eksternal. Jenis yang kedua yaitu media elektronik dan digital atau elektronik media. Itu ada beberapa bentuk medianya seperti radio, televisi, situs web, portal berita, media sosial. Di slide 8 ada Mbak Handa yang akan menjelaskan. Silakan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang panduan tentang media. Ada beberapa hal teknis yang perlu diketahui tentang media press, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan editorial. Yang kedua, frekuensi publikasi. Yang ketiga, batas waktu tanggal pemasokan berita. Yang keempat, area sirkulasi. Yang kelima, profil pembaca. Yang keenam, metode distribusi. Selain itu, juga ada beberapa prinsip penting yang harus dipegang oleh praktisi public relation demi terciptanya hubungan press yang baik, antara lain yang pertama, menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, membangun reputasi. Yang ketiga, menyediakan pasokan berita yang baik. Yang keempat, kooperatif dan menyediakan materi. Yang kelima, menyediakan fasilitas untuk melakukan verifikasi. Yang keenam, membangun hubungan pribadi yang baik dengan media. Selanjutnya, Center dan Jackson memberikan pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hubungan baik dengan media, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mulailah dengan pengetahuan yang baik tentang metode dan teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan berita-berita yang potensial, lalu mengevaluasinya, memprosesnya secara editorial, dan memasukkannya ke koran, majalah, siaran, dan media elektronik dengan formal dan mode yang terbaik. Yang kedua, pastikan perusahaan memiliki juru bicara yang dapat menyampaikan pemberitahuan atau informasi secara singkat. Yang ketiga, meminta juru bicara agar berbicara sebersih mungkin dalam menjawab pertanyaan dalam batas-batas yang aman. Keempat, mainkan presentase. Ambillah contoh dari berita buruk atau bad news dengan tenang bersama dengan catatan berita bagus atau good news yang telah berhasil dicapai. Yang kelima, terus mendidik dan melatih para karyawan tentang cara berhubungan dengan media. Yang keenam, sampaikan secara teratur berita-berita baik yang pernah diraih sebagai rekam jejak untuk mengimbangi berita yang tidak diinginkan. Jangan hanya menunggu untuk membela berita buruk saat itu terjadi. Yang ketujuh, advokasi, pandangan organisasi tentang isu-isu publik di antara para konstituen organisasi dan di media berita yang menerima mereka. Yang kedelapan, mempersilahkan hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara membuat perencanaan krisis. Oke, di slide 10 dan sampai selesai ada Mas Rahmat yang akan menjelaskan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah fungsi hubungan media. Dikatakan seorang dua tokoh, John Darley dan Helio Vergersia, bahwa hubungan media juga dapat berada dalam struktur perusahaan lain seperti pemasaran, divisi produk,
kantor regional, hubungan investor dalam konteks media finansial. Ini menurut mereka. Di perusahaan besar, hubungan media biasanya dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih spesifik. Artinya dalam perusahaan tersebut tidak hanya menyatu, melainkan mereka memberikan inisiatif berupa dipecah-pecah. Seperti misalnya corporate media relation atau hubungan media korporat. Kemudian product media relation atau hubungan media produk. Marketing public relation, hubungan masyarakat pemasaran. Financial media relation atau hubungan media keuangan. Regional media relation atau hubungan media regional. Nah, fungsi yang paling efektif adalah dapat mencocokkan antara strategi dan kebutuhan eksternal dari perusahaan tersebut. Jadi yang paling efektif itu antara keduanya itu saling cocok. Namun agar semua bisa berjalan dengan baik, semua fungsi yang ada harus dikoordinasikan dengan baik, tidak memandang struktur ataupun tanggung jawab pelapornya. Banyak perusahaan mengelola koordinasi dengan membuat kebijakan yang jelas tentang bagian-bagian mana saja yang bertanggung jawab dalam membangun hubungan dengan media-media yang ditentukan. Mereka juga sering kali mengadakan koordinasi secara rutin dengan staf-staf media untuk mengupdate perkembangan terbaru serta saling berbagi pengetahuan, sumber daya dan informasi. Inilah nantinya yang salah satu fungsi dan juga manfaat dari pengelolaan atau koordinasi kebijakan satu sama lain antara media dan staf-staf dan lainnya. Nah, dari sini kami mengambil studi kasus. Ada sebuah PT Aqua Golden Mississippi yang memiliki atau membawai brand yang bernama, yang mungkin sehari-hari kita sudah atau sedang mengkonsumsi brand ini, yaitu pabrik Aqua, brand Aqua yang begitu besar pertumbuhannya dan sangat pesat. Bahwa perlu diketahui karena sebuah perusahaan apalagi sudah melambung besar memiliki nama, pasti tidak akan lepas dari hubungan media yang mereka gunakan sehingga citra tetap baik dan bisa dinikmati. Nah, antara hubungan media dengan perusahaan brand Aqua ini, mereka memiliki citra yang baik sehingga sampai saat ini masih melambung besar. Hal demikian berlaku dengan perusahaan Aqua. Bagaimana hubungan mereka dengan media, termasuk hubungan yang baik melalui media massa, juga citra perusahaan dapat terbangun. Nah, seperti halnya media-media tersebut dengan perusahaan ini bekerja sama satu sama lain dan menghasilkan citra yang baik sehingga nama brand Aqua ini sampai saat ini masih kita kenal dan masih barangkali mungkin masih kita konsumsi. Nah, suatu organisasi maupun perusahaan harus memiliki hubungan baik dengan wartawan ataupun media yang terkait. Media-media penunjangnya antara lain dari komunikasi massa adalah media elektronik, televisi, radio, penyebaran melalui sana, melalui iklan-iklan yang ada di TV. Yang paling mudah kita lihat televisi, media cetak, surat kabar, majalah tabloid, buku dan film. Dan dari penjelasan yang ada, perusahaan ini telah menjalankan dan melakukan prinsip-prinsip hubungan media dengan baik sehingga sampai saat ini perusahaan Aqua masih tetap eksis dan sangat digemari banyak halayak. Jadi itulah kelebihan dari Aqua, bahwa contoh mereka menjaga hubungan baik dengan media-media tersebut sehingga citra mereka terbangun. Dan sampai saat ini nama mereka pun masih terasa baik dan apik di pandangan masyarakat. Iya, mungkin cukup sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for your attention from our presentation. Tetap semangat dan jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.